rahimahullah, beliau kaji ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang Yahudi. Ternyata hampir 1 juz, Pak, penuh. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi karakter Yahudi itu benar-benar diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, kurang lebih 76 karakter Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling unik dibanding bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam diri mereka terkumpul semua kejelekan, tipu daya, jiwa-jiwa teroris, rasa dengki dan konspirasi, kejahatan, kebiadaban, kebengisan, kelicikan, pengingkaran, penjarahan, keras kepala. Dan itu semua sudah menjadi urat dagingnya. Bahkan sampai Allah mengutus untuk membina Bani Israel ini 12 nabi. Apa yang terjadi? Dibunuh, Pak. Jadi utusan Allah, nabi ini dibunuh. Tidak hanya dibunuh, dimutilasi, dicacah-cacah tubuhnya, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kemudian Allah utus Nabiullah Musa alaihissalam. Ani abudullah, sembahlah Allah. Tidak mau, Pak. Keras kepala mereka ini. Yang disembah malah sapi betina. Diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah. Sampai diutuslah Nabiullah Isa alaihissalam, diburu, mau dibunuh. Tapi akhirnya Allah kabarkan dalam Al-Quran, Nabiullah Isa alaihissalam dirafa, diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Yang disalib itu Allah mengabarkan adalah murid Isa yang diserupakan wajahnya seperti Nabiullah Isa alaihissalam, Yudas Sakariat. Jadi makanya kaum muslimin dan Kristiani beda keyakinan. Kalau kalangan Kristiani meyakini yang disalib itu adalah Isa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu adalah murid Isa yang diserupakan wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, dan beliau sekarang posisi di langit kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Jadi tanda-tanda yaumil qiyamah kubra, salah satu di antaranya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam menjelang subuh di Menara Putih Masjid Al-Umawi, yang dulu pernah saya tunjukkan fotonya, yaitu persis lokasinya di Damaskus, Suriah. Dan itu tanda-tanda kiamat besar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, padahal beliau ini orang Kristiani, tapi beliau jujur, Zionis Israel menjadi ancaman keamanan global. Artinya apa? Selama dunia ini ada Yahudi, dunia ini tidak aman. Sampai seorang tokoh di Indonesia menyatakan, kalau dunia ini kepingin aman, pindahkan orang-orang Yahudi itu ke planet yang lain, baru dunia ini aman. Nah, itu. Sampai seperti itu. Karena itu memang karakter Yahudi. Dia senantiasa melakukan fasad, kerusakan di semua lini kehidupan ini. Itulah karakter Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Yahudi itu berambisi ingin menjadikan dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Itulah ambisi Yahudi. Bahkan Harun Yahya yang sering kita lihat video-videonya yang cukup banyak. Jadi kata ancaman global Freemasonry ini diungkap oleh Harun Yahya. Jadi Freemasonry itu mempunyai agenda tersembunyi. Salah satunya adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Bahkan organisasi Freemasonry internasional malah senantiasa melakukan kontrol terhadap penguasa-penguasa Arab, terutama lebih khusus masalah Palestina. Bahkan Freemasonry juga menggunakan nama-nama lain dengan kedok sosial, seperti di Indonesia, Rotary Clubs, Lions Club, Cataract Clubs. Dan itu organisasi Yahudi yang berkedok sosial.
Dan di Malang ini rata-rata banyak diikuti oleh para pejabat dan akademisi, termasuk pengusaha-pengusaha dan semua. Dan seringkali di Malang ini organisasi Yahudi yang bergerak sosial ini dia melakukan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel berbintang. Ini yang harus kita ketahui bersama. Karena memang di Malang ini markasnya Yahudi diresmikan tahun 1935. Yang dulu di Jalan Cermin, gedung RRI. Itu diresmikan 1935. Ada yang sudah lahir. Dan tempat ibadahnya orang Yahudi itu kalau sekarang ini di depannya Bank BTN, Jalan Adi Irma Suryani, ada pertokoan elektronik. Nah itu. Jadi makanya kalau orang Malang tanya di mana, di belakang loji. Nah loji itu loji itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Jadi di Malang ini cukup lama. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Freemasonry juga menggunakan prinsip dan menjalankan upacara Kabbalah, model-model sihir, black magic, seperti Lady Gaga. Itu upacara Syaitonia. Makanya Lady Gaga itu dari Ordo Kabbalah. Jadi dia sebelum melakukan ini atraksi itu dia minum darah. Jadi seperti itu. Bahkan ya Freemasonry menyebarkan ajaran Judaisme, ateisme, komunisme, paganisme, dan nazisme. Makanya Yahudi itu Pak, sebelah kanannya kapitalisme, kalau dalam aspek politik, sebelah kanan, tangan kanannya itu kapitalisme, tangan kirinya komunisme. Itulah dari aspek politik Yahudi itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, doktrin milenium sejahtera ini saya tulis dalam buku ini, yang saya tulis ini rinciannya dalam buku ini. Doktrin milenium sejahtera, doktrin ini sudah menghegemoni pemikiran semua kalangan Yahudi dan Nasrani secara luas, baik itu dari kalangan Ortodok, Katolik, Protestan, Advent, Mormon, Bethel, Betani, Tiberias, sekte kesaksian Yehova, dan lain-lain. Semua umat Kristiani seluruh dunia ini sudah menjadi umbut akidah, keyakinan mereka, doktrin milenium sejahtera ini. Bahkan kronologis peristiwa doktrin milenium sejahtera ini akan diawali dengan perang Armageddon yang digambarkan dalam Injil Yohanes, kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 4, ayat 11 sampai 13. Kalau bahasa kita Malhamatul Kubro, yang diawali dengan malhamah, perang antara kaum muslimin dan Rom, yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis-hadis sahih itu di A'ma Audabik. Di mana itu? Halab, Aleppo. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Itu di Halab, Aleppo. Disitulah Rasulullah mengabarkan akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom ada 12.000 arroyah, artinya ada 80 arroyah, 80 bendera. Artinya di belakang Rom, ulama-ulama hadis kekinian mencoba menafsirkan Rom sekarang ini dikendalikan oleh Amerika. Di belakang Amerika itu ada 80 negara. Sekarang baru di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20. Dan Rasulullah mengabarkan secara rinci dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratu Sa'ah, sepertiga pasukan Islam akan melarikan diri dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi perang malhamah antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin, dan puncaknya yaitu yang disebut oleh kalangan Yahudi dan Kristiani perang Armageddon, atau yang disebut oleh kita Malhamatul Kubro, perang akbar, perang besar di akhir zaman. Itu sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta tuqatil muslimun al yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Ini Malhamatul Kubro itu.
Sekarang Yahudi memerangi umat Islam. Tapi ada masanya nanti. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kaum muslimin, Rasulullah mengabarkan akan memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Inilah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalangan Yahudi dan Nasrani seluruh dunia, ini sekarang tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Kristiani, ini banyak nulis buku judulnya ini, Roadmap to Armageddon, peta jalan menuju perang Armageddon. Banyak sudah kalangan Yahudi maupun kalangan Kristiani menulis buku ini. Christian Zion. Bapak ibu kalau di Malang lihat mobil di belakang itu stikernya Yahweh, itu dia akidahnya ini, Christian Zion. Jadi kalau bapak ibu sering kita lihat di Malang ini mobil-mobil belakangnya ada stiker Yahweh. Yahweh itu Tuhannya Yahudi. Jadi dia ini alirannya Christian Zionism yang mendukung ini. Hanya kita umat Islam yang nggak tahu apa itu Yahweh. Ya kan? Seringkali dipasang stikernya di belakang mobil itu, di kaca mobil belakang. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tentang ramalan teologis tentang promised land, tanah yang dijanjikan. Jadi ini telah mengakar kuat di kalangan Kristiani seluruh dunia. Dalam kitab Kejadian, ya, dan ini pasalnya dan ayatnya. Padahal dalam kitab Ulangan, kitab Raja-Raja 1 dan kitab Raja-Raja 2, ini bertolak belakang. Ya. Jadi menyatakan Yahudi itu tidak berhak atas tanah Palestina. Nah, ini pernyataan tokoh Kristiani, tokoh penginjil internasional Amerika, yaitu Jerry Falwell. Apa sih yang memotivasi umat Kristiani mendukung pendudukan Israel di Palestina? Karena ternyata ada ayat sisipan yang dimasukkan oleh Paulus, nabi palsu, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 29. Bunyinya, barang siapa yang mengutuk Yahudi maka akan dikutuk oleh Tuhan. Barang siapa yang memberkati Yahudi maka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ini ayat sisipan yang dimasukkan oleh nabi palsu Paulus, sehingga akhirnya ini menjadi keyakinan umat Kristiani seluruh dunia. Ini loh Pak, jahatnya orang Yahudi ini, lihainya orang Yahudi seperti ini. Dia masukkan ayat sisipan ini, padahal kalau kita lihat dalam Bible itu tidak ada hak Yahudi menempati Palestina. Tapi ini kan ayat ini akhirnya ini yang memotivasi umat Kristiani seluruh dunia mendukung pendudukan Yahudi terhadap Palestina. Ini Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa isi doktrin milenium sejahtera? Rinciannya di buku yang saya tulis ini. Ini globalnya saja yang saya sampaikan. Jadi doktrin milenium sejahtera ini sudah ada di dalam Bible, Injil, dan di dalam kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sekarang ini tidak percaya kitab Taurat, yang dipercaya kitab Talmud, yang operasionalnya disebut dengan The Protocol of Zion. Jadi isi doktrin milenium sejahtera yang sudah menghegemoni seluruh umat Yahudi dan Kristiani sedunia ini, terutama tokoh-tokohnya. Yang pertama, pemusnahan massal kaum muslimin. Tapi kalau di Indonesia diterjemahkan beda Pak. Bukan pemusnahan massal kaum muslimin, kebinasaan kaum gelap. Kebinasaan kaum gelap. Jadi bahasanya itu agak disamarkan, diperhalus. Tapi semua pakar-pakar teologis dunia
Itu kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, itu pemusnahan massal kaum muslimin. Itu. Dan ini ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Husain, Muhammad Ismail Al-Husaini. Kemudian yang kedua, pendirian negara Israel Raya dengan ibu kota abadinya di Yerusalem. Yang ketiga, penghancuran Masjidil Aqsa dan pembangunan Bait Suci Salomo atau yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Jadi tiga-tiganya ini sudah dilaksanakan. Sejak kapan? 1095 Masehi. Ini saya tulis dalam buku saya ini. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi pemusnahan massal kaum muslimin itu sudah digerakkan mulai tahun 1095. Bukan 1900 loh Pak. 1095 Masehi. Karena apa? Semua negara imperialisme itu adalah proksi Yahudi, boneka Yahudi. Dan ini diungkap oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika ada Islamic Conference di Malaysia. Beliau pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proksi, boneka. Nah, boneka pertama Yahudi ketika perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun yang digerakkan start 1095 Masehi dari Klimang, Prancis Selatan oleh Paus Urbanus II. Jadi dulu itu Vatikan itu pusatnya bukan di Roma. Tahun 1095 pusat Vatikan itu di Prancis, di Klimang, Prancis Selatan. Itu. Jadi digerakkan pasukan salib itu. Ini kolaborasi antara Yahudi dan Nasrani. Yang dijadikan komandan pasukan salib itu dua tokoh Yahudi, yaitu Godfrey dan Peter. Akhirnya sampai tanggal 15 Juli 1099 Masehi, sampailah ke Al-Quds, Masjidil Aqsa. Berapa umat Islam yang dibantai? Kurang lebih 70.000 kaum muslimin dihabisi tanpa tersisa. Bahkan Roman de Teloisi, salah seorang anggota pasukan salib, itu ketika dia nunggang kuda, ketika masuk di pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kuda. Jadi foto-foto itu pernah saya tayangkan di Masjid At-Taqwa Batu, itu 15 tahun yang lalu. Nah, salah satu pengurus takmirnya langsung, oh itu yang disampaikan Ustadz Andri itu hoax. Saya dituduh hoax. Alhamdulillah, beliau kepingin tahu betul. Sempat tanya kepada saya, di mana itu Ustadz Andri? Lihat Bapak, lihat tulang-tulangnya umat Islam itu masih diabadikan, yaitu di Republik Ceko, kota Sedlec. Qadarullah, jamaah Masjid Taqwa Batu ini berangkat ke Republik Ceko. Langsung dia menuju kota Sedlec. Kaget Pak, ternyata apa yang saya sampaikan 15 tahun yang lalu di Masjid Taqwa Batu itu benar, hak. Beliau foto sendiri mulai dari depan gereja katedral di Republik Ceko di kota Sedlec itu dipenuhi dengan tulang-tulangnya umat Islam yang masih diawetkan sampai hari ini. Masuk itu tulang-tulang umat Islam yang dibawa dari kejadian 15 Juli 1099 Masehi ketika pembantaian 70.000 kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa oleh pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey dan Peter. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi proksi Yahudi, boneka Yahudi ketika perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun itu adalah Perancis. Kemudian muncul lagi perang salib, pemusnahan massal kaum muslimin, perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Berapa yang dibunuh umat Islam di Indonesia? Bahkan pernah itu dalam sejarah, pernah di Jawa ini terjadi kekosongan ulama. Karena apa?
Itu ribuan, 6.000 lebih ulama se-Jawa dijebak, Pak. Dibunuh dalam waktu yang singkat. Sehingga pernah di Jawa ini kekosongan ulama oleh penjajah Belanda. Jadi ini doktrin ini sudah benar-benar sudah menjadi keyakinan. Kemudian muncul lagi waktu itu perang salib episode yang kedua, bonekanya Yahudi siapa? Inggris. Kemudian muncul perang salib episode yang ketiga. Kapan? Sejak bulan April bulan April 92. Mulai dari mana? Bosnia Herzegovina. 250.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. 50.000 muslimah diperkosa dengan cara-cara biadab. 2.700 masjid dihancurkan. Ada satu-satunya presiden seluruh dunia yang memberikan simpati dan memberikan bantuan pembangunan masjid dan diresmikan oleh beliau sendiri. Seluruh dunia Islam yang berani cuma Pak Harto, yang waktu itu didampingi oleh ajudannya Jenderal Safri Samsudin. Pak Harto sama Jenderal Safri Samsudin langsung tanda tangan siap mati, kontrak mati, karena PBB angkat tangan, tidak bertanggung jawab akan nyawa Presiden Soeharto sama Jenderal Safri Samsudin. Akhirnya kontrak mati, ketanda tangan. Akhirnya Presiden Soeharto, Jenderal Safri Samsudin berangkat. Yang sekarang Jenderal Safri Samsudin mendampingi Pak Prabowo dari Menhan. Nah, itu. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, luar biasa waktu itu. Dan habis itu terus bergerak. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini bahkan kita lihat di majalah Newsweek edisi 2001. Ini tokoh Yahudi yang cukup militan, Prof. Samuel Huntington. Dia tulis buku Civilization and the Clash of Civilization, benturan peradaban. Jadi dia terang-terangan, dia tulis dalam majalah Newsweek, The Age of Muslim War. Jadi politik global sekarang ini adalah zaman perang terhadap Islam. Ini Pak, tidak lepas dari doktrin milenium sejahtera, pemusnahan massal kaum muslimin. Dan pada saat perang salib episode yang ketiga ini, Indonesia kena jatah lagi. Tahun 2000, di mana? Ambon. Berapa yang dibantai umat Islam? Kurang lebih 3.000-an. Saat umat Islam sholat Idul Fitri, Poso, berapa Pak yang dibantai umat Islam? Kurang lebih 1.000-an. Perang salib episode yang ketiga. Dan perang salib ini tidak akan pernah berhenti. Allah sendiri yang mengabarkan sampai ila yaumil kiamah, tidak akan pernah selesai. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini kan rinciannya. Bosnia, ini perang salib episode yang ketiga. Kemudian terus bergerak ke Afghanistan yang dimotori oleh George Bush. Berapa umat Islam yang dibantai di Afghanistan? Kemudian bergeser ke Chechnya, Kosovo, Kashmir, Somalia, Palestina, Patani, Thailand Selatan, Rohingya, Filipina. Bahkan saya punya videonya. Amerika membantu 3.000 marinir untuk menghabisi kaum muslimin Moro, Filipina Selatan. Diburu, Pak. Padahal umat Islam Filipina itu dulu mayoritas seperti Indonesia. Bahkan yang memberi nama ini kota itu kan Ibnu Battuta rahimahullah, diberi nama Fi Amanillah. Sekarang dirubah jadi Manila. Itu umat Islam mayoritas. Sekarang umat Islam diburu, dibantai. Yang sekarang tersisa 15% di kawasan Moro, Mindanao Selatan.
Inilah pemusnahan massal. Kemudian bergerak lagi ke Ambon yang tadi sudah saya sampaikan tahun 2000, Poso, Irak. Bapak-bapak ibu, yang diumumkan dunia, berapa yang dibantai umat Islam di Irak oleh George W. Bush, putranya George Bush, dilanjutkan Barack Obama. Berapa umat Islam yang dimusnahkan di Irak? Hampir 1,5 juta. Dan Amerika mengeluarkan dana untuk proyek pemusnahan massal kaum muslim ini 3 triliun US dollar. Itu diungkap di publik. Tapi pertanyaannya, pernahkah Amerika disebut negara teroris? Tidak pernah. Yang dituduh teroris siapa, Pak? Umat Islam sudah jadi korban, dituduh lagi. Inilah. Kemudian muncul lagi, ya kan, di Pakistan, kawasan Waziristan, perbatasan dengan Afghanistan, Yaman, Libya, Suriah, berapa ratus ribu. Kemudian Gaza, Palestina, terakhir di Xinjiang, Uighur. Jadi proksi Yahudi sekarang ini Amerika dan Cina. Doktrin minimum sejahtera, makanya bapak-bapak Yahudi itu tangan kanannya kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Itu proksi Yahudi. Ini yang harus kita pahami bersama. Berapa umat Islam yang dibunuh Uighur? Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Tidak hanya dibunuh, diambil organ tubuhnya. Bahkan testimoni seorang dokter yang dulu sudah pernah saya tayangkan, itu ditembak, ditembak kan, masih hidup, langsung ada perintah, ambil organ tubuhnya. Bahkan LSM dunia mengekspos, jadi organ-organ tubuh umat Islam Uighur yang dijual oleh rezim komunis Cina itu menghasilkan uang kurang lebih 14 triliun. Jahatnya Pak, biadabnya ini. Nah, puncaknya kita lihat Donald Trump tanggal 6 Desember 2017 mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi doktrin minimum sejahtera itu benar-benar dijalankan. Ini. Makanya kalau Amerika itu Yahudi besar, Israel Yahudi kecil. The same, sama. Tujuannya itu tadi. Kemudian doktrin minimum sejahtera yang ketiga yaitu penghancuran Masjidil Aqsa. Bulan Januari 2015 saya berangkat dari Yordan ba'dal subuh sampai ke Masjidil Aqsa menjelang asar. Jadi lamanya itu saya harus melewati 5 checkpoint, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicek dengan todongan senjata otomatis. Alhamdulillah saya masuk ke Masjidil Aqsa sebelum asar. Jadi ini di bagian utara dekat tempat wudhu Masjidil Aqsa. Ini bawahnya dibikin gorong-gorong. Alasan pemerintah Israel mencari situs-situs Haikal Sulaiman. Bohong. Tujuannya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi kalau masjid ini terkena gempa, bisa runtuh. Dan ini maketnya ini dipasang di base-base di Yerusalem. Seruan penghancuran Masjidil Aqsa. Tapi ulama-ulama seluruh dunia, termasuk ulama di Indonesia, mengumumkan kalau Yahudi Israel menghancurkan Masjidil Aqsa, seluruh ulama seluruh dunia akan mendengungkan jihad fisabilillah. Akan digerakkan jihad seluruh dunia Islam, termasuk tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Ini Pak. Bahkan Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, beliau
kalau ini sudah arahnya ke sana, beliau akan memimpin, beliau akan berada di garda terdepan, walaupun beliau pakai kursi roda. Itu benar-benar yang dicita-citakan oleh beliau, yaitu al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati syahid di jalan Allah, itu adalah cita-citanya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Zionisme Yahudi Internasional itu dulu tokohnya Rothschild dan Rockefeller. Nah, ini sudah mati semua. Yang sekarang yang masih punya peran George Soros dan Henry Kissinger. Henry Kissinger ini sekarang umurnya 98 tahun, Pak. 98. Tapi masih menggerakkan dua tokoh ini. Sampai PT Bentul Internasional, Pak. Karanglo itu 50% sahamnya milik George Soros. Bahkan Kepala Bakin Badan Koordinasi Intelijen Negara Republik Indonesia, Letnan Jenderal Z. A. Maulani, siapa yang menggoncang Presiden Habibie? Otaknya ini George Soros.